Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat
Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, Salam, selamat pagi. Saat ini saudara bersama dengan saya, Pendeta Eko Tiono. Kita akan bersama-sama menghayati, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Namun sebelumnya, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan di kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami boleh merasakan akan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, ketika Engkau satukan hati kami semua untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Saat itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkehendak, Engkau yang berkuasa, dan saat ini Engkau lah yang berfirman bagi kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Berkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini telah hadir bersama dengan saya, nanti akan memperkenalkan diri saudara kita yang akan memberikan kesaksian tentang kehidupannya. Apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Dan semoga kesaksian hari ini akan benar-benar memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, kami persilahkan pada saudara saya yang akan memberikan kesaksian tentang hidupnya, tentu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia Radio Buana Asri, Sragen yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ruth Misriati. Saya warga Jemaat GKJ Jatisumo. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Semoga kesaksian saya nanti jadi berkat bagi kita semua, dan hanya nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan untuk kesombongan diri kami pribadi. Bapak Ibu pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang diberkati Tuhan, kejadian ini berlaku 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada keponakan kami yang dari Magetan yang mau menikmati masa liburannya di Sragen di rumah kami. Dia datang bersama orang tuanya dan adiknya. Pada suatu pagi, karena keponakan kami ini kurang mahir di dalam bersepeda motor, baru belajar sepeda motor, dan karena jalanan yang licin karena semalaman telah terjadi hujan lebat, akhirnya tergelincirlah keponakan kami ini. Pada saat itu hari Minggu, waktu kami mau ke gereja, kami dikabari bahwa ada keponakan kami tergelincir. Akhirnya saya membawa keponakan kami ini ke puskesmas yang terdekat, yaitu ke Puskesmas Manaran. Sampai di situ ternyata keponakan kami ini harus dirujuk ke rumah sakit Sragen karena ada yang serius yang harus ditangani.
Lalu kami membawa keponakan kami ini ke rumah sakit Sragen. Di situ kami masuk ke UGD, diperiksa, diadakan tindakan. Ternyata keponakan kami ini harus rawat inap di rumah sakit. Lalu saya mendaftarkan sebagai rawat inap di situ. Pada saat itu ruang loket pendaftaran ada di atas. Saya datang ke loket pendaftaran. Saya mendaftarkan keponakan kami ini. Sembari menanti berkas itu. Pada saat itu saya menatap ke langit. Suasana yang mendung karena hujan, seperti keadaan suasana hati saya pada saat itu mendung. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya tidak mampu Tuhan untuk menerima musibah ini. Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Radio Buana Asri itu sesuatu yang biasa, yang lumrah. Semua orang pasti mengalami, tetapi bagi kami itu yang suatu yang luar biasa, yang menekan perasaan kami. Karena apa Bapak dan Ibu saudara sekalian? Karena sebelum ini terjadi, 1 bulan sebelumnya kami sudah harus menunggu keponakan kami yang dirawat di rumah sakit sini juga. Karena keponakan kami yang dari Jogorogo jatuh ke dalam sumur dalam keadaan 6 meter. Dan puji Tuhan, keponakan kami ini selamat. Tetapi masalah biaya, masalah kesembuhan, kami yang harus bertanggung jawab karena kejadian ada di rumah kami. Pada waktu itu kami merasa beban sekali. Tuhan, saya tidak mampu. Apakah ini karena dosa-dosa saya, Tuhan? Saya merasa tidak kuat. Saya merasa hutang yang dulu kami gunakan untuk berobat pun belum lunas. Bahkan sekarang kami harus masuk oknam menunggu keponakan kami, menanggung biaya lagi, Tuhan. Akhirnya selesai sudah berkas yang harus kami bawa ke UGD. Lalu kami kembali lagi ke UGD untuk mendaftarkan keponakan kami ini tadi. Kami melihat, dan kebetulan di situ sudah ada dokter yang ada. Ternyata keponakan kami bukan hanya untuk rawat inap, tetapi keponakan kami harus operasi karena ada pergeseran tulang di pundaknya yang harus dipasang platina. Begitu lemasnya saya mendengar vonis dokter itu, saudara-saudara. Yang tadi kami merasa kami hanya oknam di situ, ternyata kami harus oknam dan operasi. Berkecamuk lagi. Dari mana biayanya? Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada bidan yang sedang bertugas di UGD tersebut. Saya bertanya, maaf Ibu, biaya berapa yang harus saya sediakan untuk pengobatan operasi keponakan saya? Lalu Ibu itu menjawab, sekitar 30 juta Ibu. Saya kaget sekali, uang 30 juta. Dalam pikiran saya, dari mana uang 30 juta? Siapa yang harus saya hubungi untuk membantu saya? Akhirnya saya mau bertanya lagi sekali lagi kepada bidan tersebut. Maaf Bu, seandainya keponakan saya bisa dioperasi, tetapi biayanya tidak terlalu banyak, apa yang harus saya perbuat? Solusi apa Ibu? Lalu Ibu itu menjawab, begini Ibu, karena Ibu bertanya, saya menjawab, mungkin Ibu bisa membawa keponakan Ibu ke Sangkal Putung yang bertempat di dekat Solo, di Bak Kramat. Mungkin di situ biayanya tidak sampai 30 juta Ibu, hanya sekitar 10 juta.
Akhirnya saya rembukan sama suami kami. Kami tidak memperhitungkan pada saat itu gimana rasa sakit yang ditanggung oleh keponakan kami ini. Tetapi di benak saya, yang saya pikir hanya biaya-biaya dan biaya yang harus kami bisa. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang, untuk membawa keponakan kami ini pulang ke rumah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia Radio Buana Asri, tiba-tiba saya ditegur oleh beliau, seseorang yang saya kenal, yaitu Bapak Joko Sugeng, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum di Sragen. Beliau bertanya, "Loh, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu ada di sini? Siapa yang sakit?" Saya menjawab, "Ini Bapak, keponakan saya yang sakit, tetapi kami mau pulang." "Loh, kenapa pulang? Sakit kan seharusnya dirawat di rumah sakit, Ibu." Saya dengan berterus terang mengatakan bahwa itu masalah biaya. Lalu beliau, Bapak Sugeng ini menyarankan, beliau yang seorang Direktur Utama mau menolong kami, dipakai oleh Tuhan untuk jalan berkah bagi kami saat itu. Lalu beliau berkata, "Sudah Ibu, sekarang dirawat di rumah sakit sini saja." "Oh ya, Ibu punya BPJS enggak?" Lalu saya bertanya kepada kakak saya, ibu dari keponakan tadi, bahwa ternyata keponakan tadi punya BPJS. Akhirnya Bapak Sugeng tadi meminta nomor kepada kami, "Punya nomor Bapak Lurah enggak? Saya hubungi, nanti biar dipermudahkan di dalam mengurus, dan biarlah Bapak Lurah ini nanti mengurusi kendaraan yang sedang di kantor polisi." Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, beliau yang pada saat itu berkedudukan sebagai Direktur Utama dipakai oleh Tuhan untuk menolong siapa kami. Kami belum kenal sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya kami tidak jadi pulang. Kami rawat inap di situ. Lalu setelah kami dapat kamar, kami berbagi tugas. Keponakan kami ditunggu oleh ibunya, dan saya bergegas ke Magetan karena saat itu kakak kami berdomisili di Magetan, maka saya harus mengurus ke Magetan. Saya dan suami saya ke Magetan. Di dalam kami tengah mengurus, ada telepon dari keponakan kami bahwa ternyata besok pagi akan dilakukan operasi. Padahal berkas-berkas belum jadi. Ternyata diberi kemudahan oleh Tuhan di dalam melakukan operasi itu. Akhirnya operasi berjalan dengan baik dan keponakan kami bisa pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen, saya tidak jadi membutuhkan uang 10 juta, bahkan 30 juta. Bahkan kami boleh pulang dengan kesembuhan tanpa biaya, karena Tuhan memakai beliau tadi untuk memproses bagaimana cara proses agar keponakan kami pulang dengan biaya BPJS tadi. Itulah Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang diberkati Tuhan. Begitu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, begitu nyata di dalam kehidupan kami. Allah mampu melakukan mujizat-mujizat. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak mungkin kita pikirkan. Semoga kesaksian ini tadi, saya ini tadi, memberikan
motivasi bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata Allah kita itu Allah yang luar biasa. Apabila Bapak Ibu Saudara mengalami musibah seperti yang saya alami, mengalami tekanan hidup, merasa tidak mampu untuk menghadapi semua itu, marilah kita jangan datang kepada manusia, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita. Kemurahan Tuhan luar biasa. Itu yang saya ingat sampai sekarang ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ada yang berpapasan dengan beliau, Bapak Sugeng, Joko Sugeng. Kami mohon untuk mengucapkan terima kasih saya kepada beliau. Beliau sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri. Ini kesaksian saya, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Eko Diono. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ruth Misriati. Para pendengar Radio Buana Asri, mungkin ada pertanyaan ya. Kok Dr. Sugeng itu mengenal Mbak Ruth atau Bu Ruth ini? Ya, karena beliau pernah ditugaskan di Puskesmas Bandaran. Ya, tentu 1-2 kali pernah juga berjemaat atau bergereja, itu beribadah di GKJ Jatisumo. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, inilah kesaksian mudah-mudahan menjadi suatu berkat bagi kita tersendiri, bahwa pertolongan Tuhan itu memang ya kadang tidak kita sangka datangnya, dan tepat waktu. Apa jadinya kalau misalnya itu tidak bertemu dengan hambanya yang dipakai oleh Tuhan, yang dialami oleh Bu Ruth ini gitu. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melengkapi kesaksian ini dengan firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan akan kita baca, kita dengarkan bersama-sama di dalam Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat ke-52. Injil Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedang, menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kesaksian yang tadi baru kita terima dari Bu Ruth, bahwa pertolongan Tuhan ini dialami secara luar biasa dan tepat waktu. Ya, tema kita saat ini tetap setia di dalam Tuhan.
dengan tema ini mungkin ada suatu permenungan yang harus kita renungkan. Setia ketika kita menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menenteramkan, mungkin itu bisa saja kita lakukan. Tetapi bagaimana kita dapat setia di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan pergumulan-pergumulan yang berat yang kita alami. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar setia Radio Buana Asri, hari ini merupakan hari sebelum kita masuk di dalam Jumat Agung. Peristiwa yang kita hayati, kita rayakan bersama-sama, kematian Tuhan Yesus. Sebagian gereja memaknai hari ini dengan sebutan Kamis Putih. Dan pada hari Kamis Putih ini gereja secara khusus mengenang suatu peristiwa satu hari sebelum Tuhan Yesus disalib dan dimati bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, paling tidak ada beberapa peristiwa di dalam Kamis Putih satu hari sebelum Tuhan Yesus disalib. Mungkin yang bisa saya sebutkan, yang pertama yang tercatat dalam kitab suci, satu hari sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengadakan perayaan perjamuan kudus bersama dengan para murid. Ini adalah perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan para murid. Merupakan rahmat terbesar dari semua rahmat yang telah Yesus berikan pada kita semua. Wujud perjamuan bagi kita semua. Dan yang kedua, ada suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus makan Paskah, melakukan perjamuan bersama-sama dengan para murid. Pada waktu itu, tiba-tiba Yesus membasuh kaki para murid. Dan dengan tindakan ini, tentu ini adalah peristiwa yang mengagetkan para murid, yang sesungguhnya untuk membasuh kaki ini hanya dapat dilakukan oleh hamba, tetapi Yesus melakukannya untuk para murid. Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk melayani sesama dengan kerendahan hati. Dan itu terjadi satu hari sebelum Tuhan Yesus disalib. Pada hari Kamis Putih, satu hari sebelum Tuhan Yesus disalib, kita juga diajak untuk mengenang tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Begitu pengorbanan bagi kita, ini sesuatu yang berat untuk dilakukan, tetapi semua diserahkan pada kehendak Bapa, di mana ia meneteskan butir-butir keringat seperti darah, dan darahnya yang sangat berharga bagi kita orang-orang yang berdosa. Dan satu hal lagi yang mungkin saya sebutkan, di dalam peristiwa Kamis Putih ini kita mengenang ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus dihianati, ketika Tuhan Yesus ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Yudas mengkhianati, dan para murid banyak yang meninggalkan dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, perikop yang kita baca di dalam Injil Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52 menceritakan pada saat Yesus ditangkap, mulailah terjadi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria 13 ayat 7, yaitu bahwa pengikut sang gembala, murid-muridnya akan berserak meninggalkan dia. Ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan. Markus sangat jelas menggambarkan peristiwa itu. Dia mengisahkan tentang Yesus yang menuju puncak apa yang akan dilakukannya. Tetapi yang terjadi ketika Yesus ditangkap, tercerai-berai para murid-muridnya itu. Tentu hal ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi darurat,
dalam situasi tertentu, apalagi dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, kadang mudah hal ini mengubah sifat seseorang dan komitmennya untuk menepati janjinya. Termasuk para murid. Para murid meninggalkan Yesus, sebagian melarikan diri, beberapa pengikut Yesus dari jauh mencari tahu apa yang terjadi pada dia. Ada yang tidak melarikan diri tetapi ketakutan dan bersembunyi, seperti tentara dari pasukan yang telah dikalahkan. Ketakutan yang juga kadang membuahkan sebuah penyangkalan. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian keadaan ketika Yesus ditangkap. Semua muridnya meninggalkan dia. Satu dari sedikit orang yang masih mengikuti dari jauh. Apa yang terjadi? Malah justru mereka menyangkal Tuhan Yesus. Hal ini jelas di dalam Markus 14 ayat yang ke-50. Lalu semua murid meninggalkan dia, melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikut dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri, di tengah-tengah kesendirian inilah Yesus memikul beban bagi kita untuk seluruh dunia. Ia memikul penderitaan yang ia alami tanpa mengeluh sekalipun. Bahkan orang-orang yang dikasihi satu persatu mulai meninggalkan Tuhan. Yesus melakukan dengan ketaatan dan mata yang tertuju kepada Bapa. Seorang benar yang menghadapi kelompok manusia yang penuh kelicikan, kemunafikan, kepalsuan, kebencian, fitnah, dusta, kepentingan diri, penipuan, semua begitu memenuhi tempat Yesus ketika Yesus diperhadapkan dengan pengadilan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya katakan tadi bahwa kita tetap setia dalam keadaan yang baik, keadaan yang tentram, itu mungkin bisa kita lakukan dan sangat mudah kita lakukan. Tetapi bagaimana iman kita? Apa yang akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita? Kesaksian dari Burut memberkati kita semua. Dan memang ini yang terjadi. Ya. Namun sebelumnya mengalami putus asa tentunya. Dan itu yang kadang kita rasakan. Yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang kita juga seperti para murid itu. Jemaat pernah mengeluh? Para pendengar pernah mengeluh tentang kehidupan ini? Saya yakin pernah. Atau mungkin kita pernah merasakan tidak sabar dengan penderitaan yang kita alami. Menganggap Tuhan sudah tidak berpihak pada diri kita. Menganggap Tuhan sudah meninggalkan kita. Atau kadang kita juga kurang setia. Atau mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak siap untuk menderita. Memang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sering terjadi, kadang iman kita ini adalah iman yang situasional.
kita akan teguh, kita akan setia. Kadang kita lihat situasi apa yang kita dapatkan atau yang kita temui. Bersaksi tentang kemurahan Tuhan itu kadang menjadi sesuatu yang mudah. Tapi bersaksi tentang penderitaan yang kita alami akan sulit kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun hal itu dapat kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini. Kita tidak pernah lepas dari penderitaan sekecil apapun. Saat ini pandanglah Yesus dan pengorbanannya. Pandanglah Yesus yang dengan teguh tetap setia pada komitmen, walaupun yang dihadapi ini berat. Ketika berdoa di Taman Getsemani, Tuhan katakan, "Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu padaku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, pandanglah Yesus dengan pengorbanannya yang begitu besar bagi kita semua. Mari jalani hidup ini dengan rasa syukur, setia pada Allah, walaupun kesedihan, pergumulan akan selalu ada. Yakin Tuhan akan senantiasa menolong kita. Jangan hanya meminta Tuhan melepaskan pergumulan-pergumulan kita, tetapi mintalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetaplah setia pada Tuhan. Karena apa yang terjadi pada kita saat ini akan menjadi ukuran bagi kita tentang apa yang akan kita terima nanti di dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi ukuran bagi kita semua apa yang akan kita terima dalam kekekalan nanti. Dan ketika kita setia dalam segala hal pada Tuhan, Tuhan pun akan setia sampai akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk saat ini dan mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima. Kesaksian yang indah yang begitu memberkati kami semua. Biarlah ini Engkau materaikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kami semua agar kami dapat menjadi orang-orang yang setia di tengah-tengah pergumulan kami, apapun yang kami hadapi dalam pergumulan ini. Mampukan kami semua Tuhan untuk meminta kepada-Mu, bukan saja meminta agar Engkau melepaskan segala permasalahan-permasalahan kami, pergumulan kami, tetapi mampukan kami juga untuk menghadapi setiap pergumulan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bila itu terjadi dan tetap terjadi, kami akan tetap setia untuk tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Saat ini berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di mana saja berada. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati mereka satu persatu. Berdoa untuk jemaat Tuhan di mana saja berada. Engkau akan memberkati mereka, setiap pelayan yang ada, para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para evangelis, majelis gereja, dan para pelayan Tuhan yang lainnya. Engkau senantiasa akan memberkati, demikian juga memberkati gereja, sehingga gereja juga dapat menjadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan di masa pandemi ini, biarlah pemerintahan tetap berjalan. Rasa aman damai senantiasa kami rasakan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati pemerintahan yang ada, memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang terjadi pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu.
dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, terkhusus untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami yang ada di bumi Sukowati ini, di kota Sragen tercinta, Engkau akan memberkati kota ini juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Ampunkanlah segala dosa kami. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.